Selamat datang di RDA 78 Channel, tentunya di program kebanggaan kita bersama di Orsankes, obrolan santai seputar kesehatan. Masih bersama saya Endi Hendianto, dan saya nanti tidak sendirian tentunya. Saya ditemenin oleh pakarnya tentunya. Kita nanti berbicara tentang mialgia. So, pantengin terus channel ini sampai habis, ambil manfaatnya agar kita semua lebih paham dan lebih mengerti akan apa ini mialgia. Langsung saja kita hadirkan narasumber kita, Dr. Zaka. Selamat siang, Dokter. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, silakan Dokter. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Zaka Jarul Firdaus. Saya dari UNS Solo. Saat ini di Puskesmas Purwodadi 1. Dokter, sudah berkeluarga? Belum. Nah, dokternya masih single ya. Oke. Iya dokter, kesibukannya sekarang apa dok? Sehari-hari di Puskesmas. Iya dok, kali ini kita bahas tentang mialgia dok ya. Ya. Sebenarnya apa sih dok itu mialgia itu sebenarnya? Oke, mialgia itu sebenarnya terdiri dari dua kata, mio dan algia. Mio itu artinya otot. Oh gitu. Algia Ya? itu artinya nyeri. Oh. Ya, jadi kalau diartikan mialgia itu mioalgia, jadi nyeri otot. Nyeri otot. Nyeri otot di sini sebenarnya bukan penyakit tapi gejala. Oh gejala. Jadi banyak penyakit yang bisa menyebabkan gejala. Salah satunya nyeri otot ini, mialgia. Oh. Jadi sebenarnya bukan merupakan salah satu penyakit ya dok ya, baru gejala ya. Nah teman-teman, berarti mialgia ini sebenarnya adalah nyeri otot ya dok ya? Iya, nyeri otot. Ini biasanya sering terjadi di usia manula atau dewasa muda atau gimana dok biasanya yang sering terjadi? Oke, sebenarnya nyeri otot ini tidak dibatasi usia ya. Usia berapapun itu bisa kena. Oh gitu. Memang kalau yang sering komplain adalah yang sudah berusia lanjut atau karena faktor usia juga. Tapi muda pun juga bisa mengalami yang namanya mialgia. Banyak sekali faktornya ya. Kalau orang ada habis jatuh, sakit di terbentur bagian ototnya disebut mialgia. Oh gitu. Nah, kalau yang diruntutkan atau dikaitkan dengan rematik itu beda ya dok ya berarti? Beda ya. Nah, oke, kita bahas tentang mialgia ini sebenarnya ya. Lalu gejala yang sering nimbul pada nyeri otot itu biasanya di bagaimana dok? Mungkin di bagian apa atau apa gitu yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya. Pada umumnya mialgia itu terjadinya tidak terbatas pada suatu otot ya. Semuanya bisa kena. Tapi yang paling sering dikeluhkan adalah punggung, leher, tangan, kaki, sama pinggang bawah. Oh, itu paling sering. Itu biasanya dari apa? Maksudnya mungkin karena yang sering terjadi di kalangan teman-teman semua, mungkin kesel atau apa itu sama nggak dok itu dok? Macam-macam gitu ya. Terjadinya itu macam-macam. Ya. Kalau orang terkilir atau habis jatuh karena olahraga itu berarti karena faktor adanya itu tadi luka dari olahraganya. Oh gitu. Tapi masuk di golongan nyeri otot tadi? Bisa ya? Kalau seumpama tiba-tiba itu timbul nyeri di bagian pinggang, itu apa ya juga termasuk gejala nyeri otot itu sendiri? Bisa. Oh gitu. Itu spektrum dari nyeri otot ini sangat-sangat luas. Sangat luas. Gitu. Wow.
Iya. Kalau sudah terjadi hal seperti itu, kapankah atau yang tepatnya bisa berkunjung ke dokter gitu, itu tepatnya pas saat apa gitu dok? Oke, jadi kalau kita menemukan gejala-gejala seperti yang akan saya sebutkan itu kita harus waspada. Apa saja? Pertama, kalau nyeri ototnya itu ada kemerahan di area yang sakit. Oh gitu. Misal tangan saya yang sebelah sini sakit, tapi ada kemerahannya, itu segera periksakan. Ada kemerahan. Kemudian kalau nyeri ototnya itu tiba-tiba terjadinya, tidak ada apa-apa kok tiba-tiba sakit, tidak jatuh, tidak ada gejala-gejala kecil sebelumnya. Nah itu itu periksakan, karena yang terjadi tiba-tiba itu harus kita cari tahu dulu ini kenapa. Karena nggak kelihatan dari dia. Iya. Gitu. Kemudian kalau nyerinya itu muncul setelah minum obat-obatan, itu juga harus kita periksakan. Supaya kita bedakan itu nyeri ototnya apa karena obatnya. Jadi ada reaksi yang bisa menyebabkan otot itu apa ya, nyeri yang bisa terkait obat. Sama kalau ini ada demam, nyeri otot terus ada demamnya, itu juga kita harus waspada. Oh gitu. Kenapa dok? Jadi sekali lagi ya, karena penyebab ini banyak sekali gitu. Itu adalah salah satu warning sign. Ada kok ada demamnya, nyeri ototnya. Kenapa ini harus dicari tahu? Bisa jadi ada infeksi. Macam-macam. Orang demam terus ada nyeri otot kan gejalanya bisa sangat-sangat luas ya. Tapi dengan adanya demam ini kita harus curiga dulu, ini kenapa kok bisa ada demamnya. Jadi juga tidak sembarangan minum obat ya dok ya? Enggak. Iya. Takutnya kan malah lebih memperparah atau bagaimana gitu dok ya. Jadi harus, makanya harus sepengetahuan dokter ya. Makanya tepatnya kapan harus berkunjung dokter tadi ini gitu ya dok ya. Pas saat dokter. Tadi baru singgung ya sebenarnya tentang penyebabnya munculnya nyeri itu bagaimana, ini bisa dijelaskan lagi dok? Oke. Jadi penyebab munculnya nyeri itu pertama harus diketahui macam-macamnya dulu ya. Ada yang dia karena jatuh terbentur atau ada kecelakaan atau akan mengalami luka atau jejas. Nah itu bisa menyebabkan nyeri ya. Kemudian kurang pemanasan sebelum olahraga itu bisa. Kurang pemanasan sebelum olahraga itu ototnya kayak belum siap gitu, tiba-tiba terkena harus menghadapi stres yang tinggi, itu ototnya bisa sakit. Kemudian melakukan gerakan yang berulang-ulang, itu juga bisa menyebabkan mialgia, nyeri otot. Kemudian posisi tubuh yang buruk itu bisa. Posisi tubuh yang buruk dalam jangka waktu yang cukup lama itu akan sakit juga. Kemudian teknik olahraga yang salah. Jadi kita pengen melakukan suatu olahraga tapi nggak tahu teknik yang benar, itu malah melukai otot kita. Warming up-nya gitu ya harus ya. Iya. Wah. Ada lagi kan? Itu ya tadi ya semua. Mungkin teman-teman sudah paham semua kan? Masalahnya ini sering terjadi di kita ya dok ya, kan nyeri-nyeri seperti itu ya. Sering sekali terjadi ya. Entah itu tadi seperti yang dibilang sama dokter, karena adanya benturan, karena ada kecelakaan apa gitu dok ya. Iya. Makanya simak terus ini video ini benar-benar bermanfaat nih bagi kita semua ya. Lalu dok, jika ada pasien ya, tadi kan sudah terkena nyeri tadi, nah berarti kan harus didiagnosis oleh dokter. Diagnosis nyerinya itu yang seperti apa gitu. Jadi pertama kita harus cari dulu riwayat-riwayat yang dia alami sebelumnya oleh pasien itu. Pertama kita cari dulu yang paling mudah, ada riwayat cedera nggak, habis jatuh, habis terbentur, habis kecelakaan, itu dicari dulu. Di situ ada riwayat dulu sebelumnya pernah sakit kayak gini nggak. Kemudian dia pernah ada demam, obat yang sedang diminum apa.
Nah, ini kalau cara mengatasinya, misal kita belum sempat ke dokter misalnya. Nah, cara mengatasinya untuk menghilangkan nyerinya itu bagaimana dok? Biar teman-teman juga lebih paham lagi. Gitu. Oke. Misal kondisi ini masih di rumah, ya, kan tiba-tiba dia kebentur apa gitu kan, ini misal contoh gitu kan. Iya. Makanya cara mengatasinya biar menghilangkan rasa kecemasan kita lah. Oke. Gitu. Oke, pertama kita bisa lakukan istirahat yang betul. Istirahat yang bagian otot yang nyeri itu memang diistirahatkan. Oh gitu. Tidur yang cukup, terus hindari stres. Kemudian bisa dikompres. Oh kompresnya pakai? Bisa dikompres dengan air dingin. Oh dingin. Bisa. Oh, Kalau dia masih akut itu dalam artian baru terjadi. Ya. Itu dikompres dengan air dingin. Oh, kenapa? gitu. Karena kalau masih akut itu ada proses radang. Proses radang ini bisa dikompres dengan air dingin supaya turun rasanya. Tapi kalau dia sudah lama, itu bisa dikompres air hangat. Oh, beda berarti dong ya? Beda. Kalau akut, kalau misal baru terjadi berarti bagus pakai air dingin. Iya. Makanya itu orang kalau habis jatuh, habis main futsal, iya, sama. itu dikompresnya air dingin. Oh, itu berarti kompres dingin ya dok ya? Iya. Oh iya. Itu benar bisa menghilangkan nyeri sementara ya dok ya? Iya, betul. Sambil nanti penata laksanaan penghilangan nyeri selanjutnya. Iya. Biar tidak terjadi hal-hal yang nyeri seperti itu. Nah, pencegahan yang lebih bagus atau yang disarankan gimana ya? Oke, untuk menghindari nyeri otot itu banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, olahraga rutin. Kenapa olahraga rutin? Karena orang yang nggak pernah olahraga terus tiba-tiba olahraga, itu dia akan kaget ototnya, dan itu pasti sakit. Akan menyebabkan yang namanya DOMS, DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Itu artinya ototnya tuh nggak pernah dipakai kerja, tapi tahu-tahu menghadapi tekanan atau stres yang tinggi yang dia lakukan, itu ototnya akan sakit. Jadi memang yang betul itu olahraga rutin. Dan intensitasnya itu dari ringan makin naik. Berjenjang gitu. Iya. Berarti katakanlah harus ada juga aktivitas ya dok ya. Jadi jangan terus diam-diaman gitu ya dok ya di situ ya. Karena pernah kita dengar juga kan kalau sering nggak banyak aktivitas malah badan-badan pada kaku, pada ini gitu ya. Jadi intinya harus ada pola aktivitasnya. Iya. Kemudian kalau mau olahraga juga penting untuk pemanasan dulu, pemanasan peregangan, gitu. Iya. Tadi kalau pas aktivitas misal olahraga pun harus bertahap ya dok ya. Iya. Dari yang ringan gitu ya dok. Artinya sampai nanti berarti sambil mengukur kemampuan tubuh dok. Iya. Oh iya. Iya. Kan biasanya kan pada ini teman-teman semua kadang kalau melakukan aktivitas kan tiba-tiba dia nggak pernah apa-apa masuk, maka berat kan, atau tingkatnya sangat berat gitu deh. Iya. Nah itu yang sering terjadi mialgia atau nyeri otot itu ya dok. Sering. Iya. Wah. Nah teman-teman ya itu perlu dihindari seperti itu, karena itu juga akan berdampak ke kita ya. Jadi kalau kita nyeri nanti akan terganggu pola aktivitas kita kan ya. Iya. Untuk bekerja juga kurang semangat karena ada nyeri-nyeri gitu ya dok. Wah, nah ini sih kita singgung sedikit aja dok. Misal kadang kan masyarakat banyak ini karena nyeri, tiba-tiba nyeri terus beli obat, gitu. Yang kaitannya berarti kan untuk penghilang rasa nyeri itu sebenarnya boleh nggak dok kalau seperti itu gitu. Ya, kita takutnya kalau tanpa sepengetahuan dokter ataupun melalui pendiagnosis dokter dulu kan takutnya salah obat apa gitu loh. Yeah. Nah, itu gimana dok? Oke, pertama kalau misalnya belum terlalu paham tentang obat-obatan ya hati-hati untuk beli obat ya. Kadang kita bilang sakitnya ini pegel-pegel, kita minta obat di apotek di sendiri itu kita harus pahami dulu. Oh ini
obatnya yang dikasih itu apa. Sebaiknya itu kalau sudah punya basic pengetahuan tentang obat itu baru kita bisa ini beli obat sendiri, atau ya tidak begitu disarankan karena nggak tahu kontraindikasinya apa, beli sendiri nggak tahu ada alerginya enggak. Karena saya sering dengar itu biasanya yang kandungan analgetik ya dok ya, itu kan suka berpengaruh pada lambung. Itu benar nggak dok? Itu dok, kita kadang ada kaitannya sedikit lah untuk menghilangin nyerinya ini dok ya gitu. Jadi itu betul. Dalam lambung itu ada suatu zat pelindungnya supaya lambung ini tidak luka kena sama lambung. Penggunaan obat anti nyeri yang sembarangan dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan si zat pelindung itu tadi semakin sedikit. Nah, kalau zat pelindung itu makin sedikit, yang terjadi lambungnya mudah luka. Mudah luka, mudah sakit. Nah, itu yang sering dia bawa sebagai keluhan lain. Keluhannya sakit perut, tapi dia nggak bilang kalau sudah bertahun-tahun minum obat nyeri untuk lututnya misalnya, dia beli sendiri. Dia mungkin tiap sakit diminum, dan itu mungkin sehari 5-6 kali sembarangan, nggak begitu paham kan. Nah, itu bisa bikin perut sakit. Nah, gimana menariknya teman-teman ya, semoga ini nanti untuk menambah ilmu pengetahuan buat kita semua tentunya. Iya dok, mungkin ini yang terakhir kali dok. Mungkin yang disarankan untuk teman-teman semua tentang masalah myalgia ini bagaimana dok? Mungkin. Sarannya ya, pertama lakukan olahraga rutin. Olahraga rutin itu bisa melatih otot kita supaya tidak mudah untuk nyeri. Yang kedua, kalau misalnya terjadi nyerinya, itu dikenali dulu, ini terjadinya kapan, habis minum obat apa, tanda bahayanya seperti apa, ada demam tidak. Kemudian setelah itu misalnya sudah ini sepertinya bahaya, segera periksa. Seperti itu ya. Nah dari pesan-pesan ini mungkin bisa disimpan untuk teman-teman semuanya ya. Ini juga demi kebaikan kita bersama ya. Kayaknya diskusi ini sebenarnya masih asik untuk kita kulik lagi sebenarnya dok ya. Tapi dokter ini sekarang masanya baru sibuk ya. Nanti lain kali kalau kita pakai lagi sebagai narasumber bisa kali dok ya, kalau ada waktu yang mengizinkan maksudnya gitu ya. Mungkin pas ada dokter lagi gak sibuk gitu. Karena beliau lagi sibuk. Ini menyempatkan untuk teman-teman semuanya ini. Nanti kalau ada komen atau apa boleh ditulis di komen di dalam ruang komentar di bawah ini. Itu dok ya, boleh dok ya. Oke dok, saya rasa pesan sekali ini kita cukup sampai di sini dok ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ini. Semoga video ini sangat bermanfaat, bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk menambah wawasan ilmu tentang kesehatan buat kita semua. Sekali lagi terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.